Selamat malam, saudaraku. Sebelum kita Kami ini renungan jangan ribut dulu. sebelum kita beristirahat bersama dengan kami Pak Pendeta Bezi dan Pak Pendeta Tony dan dengan saya. Di sebelah sana ada Leo yang tidak kelihatan, akan membawa saudara dalam renungan pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan, bukan dengan kekuatanku. Yang lagi video call, ikuti kami di dalam udara. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar ya Tuhan. Kaulah Harapan dalam harapan kehidupan kami. dalam hidupku. Ayo. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Di dalam renungan kebenaran firman Tuhan ini, yang menjadi sebuah tema bagi kita adalah melarikan diri di masa-masa sukar. Ya, melarikan diri di masa-masa sukar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selama bumi masih terus berputar dan selama manusia hidup di dalamnya, maka masalah yang selalu terjadi dan situasi yang sulit akan terus mewarnai kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Karena masalah hidup dapat dipakai oleh Allah untuk membentuk iman. Untuk itu, kalau kita mencoba menghindarinya, maka proses hidup akan terasa lebih berat dan terasa sangat lama. Jalan yang terbaik adalah hadapi masalah tersebut dengan ketetapan hati untuk meraih kemenangan bersama Yesus.
Masalah hidup tidak dapat dijelaskan dengan melarikan diri. Justru kalau kita melarikan diri, maka akan terus masalah itu datang dan menerpa kehidupan kita. Sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada malam ini Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Melarikan diri dari masalah juga membuktikan bahwa iman kita itu kerdil. Karena itu selama kita terus menghindar, maka kita tidak pernah mengalami mujizat dan jamahan kuasa Allah dalam hidup kita. Situasi yang sangat kita hadapi yang saat ini akan berubah-ubah. Tetapi Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 126 ayat 5-6, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya ketika ada masalah, kita akan merasakan bahwa ada suatu tekanan yang berat di pundak kita. Entah itu masalah hutang, entah itu sakit penyakit, atau pergumulan. Tetapi apakah kita mau mencari Tuhan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Atau pasrah dan berkata memang sudah takdir, mau apa lagi? Ini adalah gambaran orang-orang yang memang tidak memiliki pengharapan dan iman yang kuat kepada Allah. Mereka tidak bisa bersyukur ketika ada tantangan. Bagaimana mungkin mereka bisa melihat berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya? Dapatkah kita berkata seperti Naomi, orang Moab ini, bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya yang memberikan makanan kepada mereka? Kalau kita membaca di dalam Rut pasal 1 ayat 6. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada malam ini, biarlah renungan ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Memang kadangkala Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk memutuskan sendiri jalan mana yang harus kita tempuh di dalam kehidupan ini. Beranikah kita menentang badai? Atau kita ikut arus? Bersediakah kita hadapi masalah atau kita berbalik dari dan lari dari sebuah kenyataan hidup yang menentang iman kita? Mungkin saya sulit untuk memberikan jawaban bagi saudara. Tetapi keputusannya adalah ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu pada malam ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ada masalah, jangan pernah menyerah. Ketika ada tantangan dan rintangan, janganlah pernah putus asa. Karena di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang artinya bahwa segala masalah, tantangan, rintangan, penderitaan dalam kehidupan ini itu bisa kita tanggung. Kita bisa hadapi itu dengan kekuatan yang daripada Allah, karena hanyalah dari Dia saja kita mempunyai pengharapan yang pasti. Dan pada kesempatan malam ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, walaupun tantangan itu ada,
Tetapi janganlah jadikan sebuah tantangan dan rintangan itu menjadi sebuah alasan untuk tidak mau datang kepada Tuhan, menjadi sebuah alasan untuk menjauh dari hadapan Tuhan. Tetapi jadikanlah sebuah masalah yang datang itu merupakan ujian kehidupan, bagaimana kita bisa terus dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga iman kita teruji, dan ketika kita kuat dalam menghadapi itu, maka Tuhan pun begitu luar biasa menganggap kita sebagai anak-anak pilihan, hamba-hamba yang setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah renungan singkat pada malam ini yang saya sampaikan kepada kita. Biarlah renungan ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga kita dalam menjalani kehidupan dapat terus-menerus mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap memiliki pengharapan dan iman yang pasti kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Pada malam ini, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan, Saat Ku Tak Melihat Jalan. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Terima kasih Tuhan, pada malam ini bersyukur kepadamu karena kasih anugerah Tuhan yang telah menyertai kami di sepanjang hari yang sudah kami lalui sampai pada malam ini. Sebuah karena kemurahan Tuhan semata-mata, dan kami menyadari bahwa sepanjang hari yang sudah kami lalui ada banyak pelanggaran yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan mengampuni kami sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini, kami hadapi itu dengan takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga apapun tantangan dan rintangan itu, kami tidak akan pernah lari. Sehingga kami akan hadapi itu karena kami mempunyai kekuatan yang daripada Tuhan. Dan biarlah tantangan, rintangan, masalah itu terjadi untuk membuat kami semakin dewasa. Bagaimana kami menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam ini. Dan pada kesempatan malam ini, jikalau juga sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan akan sertai kami, lindungi kami sepanjang malam. Biarlah kami bisa tidur, beristirahat dengan tenang, dan besok pagi kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Begitu juga untuk seluruh keluarga kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada malam ini. Kami juga percaya bahwa mereka berada di dalam perlindungan Tuhan. Jagalah mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga terhindar dari segala sakit, penyakit, mara bahaya atau apapun, sehingga mereka tetap aman di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Untuk seluruh jemaat Tuhan yang kami layani, baik yang ada di umat hukum, di Damai, maupun yang ada di Laminpolo, biarlah Tuhan juga memberkati mereka di dalam setiap usaha, pekerjaan mereka.
Biarlah Tuhan Engkau anugerahkan berkat-berkat yang terus melimpah bagi mereka, sehingga mereka terus menikmati berkat Allah dan mereka terus memuliakan Tuhan di dalam kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami pada malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom, salam damai.